Kami ada 4 syarat, Bu. 3 syarat, Bu. 4 syarat seorang ibu atau seorang istri mudah masuk surga. Yang pertama, Bu, jaga sholat 5 waktu sehari semalam. Itu cuma ibadahnya. Yang kedua, jaga puasa Ramadan. Yang ketiga, jaga harga diri dan keluargamu, jangan dibuat malu. Dan yang terakhir, patuhi perintah suamimu selama perintah itu tidak bertentangan dengan syariat Islam. Cukup patuh itu, Bu. Yang 4 hal ini menjadikan ibu mudah masuk surga. Surga mana yang 8 yang ibu mau masuki? Silahkan, kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Daw aku ceramah dan mau kecara aku kena segang-segang yang menjawab salah. Salah kata Ustaz. Jawab handap kurang semangat ya. Nah, jawab semangat makani no nina. Alhamdulillah rabbil alamin, nahmaduka man awdahta lana subulal hidayah wa ajahta lana an basairinal ghisawatal ghiwayah wa nusalli wa nusallim ala man arsaltahu syahidan wa mubassiran wa nadhira wa da'iyan ila Allah biidnihi wa sirajan munira, amma ba'du. Faqad qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Wal walidatu yurdi'na auladahunna haulaini kamilaini liman arada an yutimma ar-rada'ah wa 'alal mauludi lahu rizquhunna wa kiswatuhunna bil ma'ruf. Shadaqallahul 'azim. Wa summa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi kitabil hadis rawahu Imam Bukhari wa Imam Muslim, murru auladakum bis salah ija sab'as sinin wa wadribuhum ija asarat sinin. Dengan takdir Allah Subhanahu wa taala, dengan segala keterbatasan dan mungkin sudah takdir atau qadarullah, buat yang berbahagia enda di desa Gosong Telaga Barat. Amin amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu, sebelum kita jauh berbicara tentang masalah nasihat-nasihat ceramah agama, karena momennya adalah momen hari ini tentang hitan, maka sedikit banyaknya cituk buena kita bahas lebih tentang hitan. Karena nahan mula udah kita bahas dengan hitan kuning Ustaz sama ya, tapi bahasanya tak kade-kade nolak. Maka kita mulai lebih cituk tentang hitan, nahan baru kita masukkan hal-hal yang berkaitan dengan kehidupan kita. Bapak, ibu, tanggung jawab seorang ayah kepada anaknya, tanggung jawab seorang ibu kepada anaknya, kemudian nasihat kepada kita, ayah ibu, dan nasihat kepada kita selaku tamu undangan. Cocok? Cara kalak menjawab. Cocok? 2 kalak. Cocok? Alhamdulillah. Baik Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sejarah tentang hitan enda sering kami sampaikan dalam ceramah-ceramah kami. Dikan kapan disyariatkannya hitan enda atau hitan ini? Jadi kalau kita baca dalam sejarah, bukan zaman Nabi Muhammad, tetapi jauh pada zaman Nabi terdahulu, yaitu satu sejarah mengatakan, disebutkan di dalam kitab Fathul Bari yang disusun oleh Syekh Ibnu Hajar Al-Asqalani. Di dalam kitab hadis Fathul Bari disebutkan, hadis qudsi menyatakan karenina ikhtatanal Ibrahimu ba'da samanina sanatan waqtatana bil qudumi. Apa artinya Ustaz?
Dikhitanlah Nabi Ibrahim setelah berusia umur Nabi Ibrahim disunat waktu ini Bagda. Bagda ini adalah kalimat zorob. Kalau kita baca dalam kajian nahwu, zorob ya kan, bagian daripada mansubatil asma yang terdiri daripada maf'ulun bih, masdar, jarak zaman, jarak makan, hal, tamyiz, istisna, isimla, munada, maf'ul min ajli, maf'ul ma'ah, termasuk bagda itu adalah zorob, yaitu zorob. Zarab terbagi dua, ada disebut dengan zarab zaman kalau di pesantren, ada disebut dengan zarab makan. Zarab zaman itu menunjukkan kepada masa, kalau zarab makan menunjukkan kepada tempat. Bagda setelah, berarti menunjukkan kepada yang masa. Jadi disebut dengan zarab zaman. Cocok kayak gini? Ikhtatana Ibrahimu ba'da samanina sanatan. Dikhitan Nabi Ibrahim itu usianya, awal manusia dikhitan masa zaman Nabi Ibrahim. Nabi Muhammad terakhir ini karena beliau adalah urutan Nabi yang ke-25 dari urutan seluruh Nabi dan Rasul yang wajib dipercayai dan diimani. Bahkan tidak dipercayai iman dan keyakinan seseorang kalau dia tidak mengakui 25 Nabi dan Rasul ini sebagai utusan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi beda, ada juga Nabi, ada Rasul. Bedanya kalau Nabi untuk dirinya dan tidak untuk umatnya. Kalau Rasul untuk dirinya dan untuk menyelamatkan umatnya. Bapak Ibu hadirin kaum muslimin dan muslimat, calon-calon penghuni surga yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kupemen. Alhamdulillah. Baik kupemen komen ya. Bapak Ibu, ba'da samanina sanatan lina, setelah berusia 80 tahun. Ya, tuan anu ya sunnati. Kita anak-anak kemudian sunat kelas 3 SD. Kelas 6 atau kelas 1 SMP. Paling tua kelas 3 SMP. Mulai SMA kau jalangi. Gimana kira? Lepang dah. Nih bang, kau tua. Tapi maaf cakap nak ya, karena bersahadat den. Tapi mulai kita kalak yang tentu anakin go Islam, apalagi kakek nenek nanggo Islam, pasti umurna SD go sunat dia. Maka Nabi Ibrahim sunat itu berusia 80 tahun. Waqtatana bil kudumi, dan disunat dengan alat kudum. Kari kudumi kapak. Kira di gosong Telaga Barat elok sunat pakai kapak. Lot jujur, ada tidak? Ada? Tidak? Ada lu. Apalagi sekarang ini sunat sudah macam-macam. Ada katanya dengan apa itu? Gunting. Ada dengan laser yang paling terbaru ya. Orang ini sangat pakai alat-alat kadang besi atau sejenisnya. Kemudian di jarumnya itu pun sudah disesuaikan, bahkan tali kadang lah naik, tali benang naik, nggak bisa mesada bahkan daging. Sehingga orangnya susah kita bagi kalak sikahia. Alat yang digunakan IDP pati canggihnya sampai kelas laser. Kalau dulu mungkin bapak ibu lenden yang ngomong bulu, dia menceritakan pakai sembilu ustaznya. Pakai sembilu terbuat dari bulu tajamnya. Tapi alhamdulillah bagian dia mudah sunat. Orang dia pakai sikahia. Kahia sunat kalak 3 bulan sakeke. Bagian dia bagi disunat langsung yang keke. Tapi segenang membesar. Bapak Ibu hadirin kaum muslimin dan muslimat, calon-calon penghuni surga. Maka dengan makna kudum enda ada 2 hal. Saya pendapat mengatakan disunat dengan kapak. Maaf cakapna. Enda ulang kita ya, punino saya agak ngerino kalau sampai kenen. Itu disebutkan di dalam hadis Imam Al-Bukhari dan Muslim. Di dalam kitab Fathul Bari. Satu lagi menyatakan bahwasanya makna kudum itu bukan kapak yang dimaksud dengan alat, tetapi satu desa, satu kampung, satu dusun, mulai kita pancang buah yang disebut dengan desa kapak. Kan begini. Dia melakukan salah anak desa atau kampungnya, tengkohaknya. Lalu keserame.
Desa tengkorak, waktu mati tu jelmah di lewat no kan begitu. Tapi namanya, maka ini pun sama seperti itu. Pendapat yang kedua mengatakan makna kudung kapak itu adalah desa kapak. Bila kami ada belah na desa nak lain nipe, orang no lain nama nipe no. Lot lain nak lain kaya mana ada. Belah net pia jambu. Apakah ikan na orang berikan jambu na pelin no dah. Maka itu hanya sekedar nama. Apalah arti sebuah nama? Sesuatu dia. Kenang menangkap nama ceh nama. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Itu yang pertama. Yang kedua, mula kita dengan sejarah Rasulullah. Kapan Rasulullah dikhitan? Mula kita baca dalam sifat-sifat Nabi, lam yahtalim katutaha mutlakan abadan dan lain sebagainya. Ia dikhitan saat ia lahir, dikhitan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan caranya sendiri. Sejarah yang kedua mengatakan ia dikhitan setelah berumur 7 hari. Maka termasuk sunnah bagi orang yang mampu wajib menghitan, sunnah bagi dia muakkad untuk kali gelahnya. Selain menghitan, mengajankan di telinga kanannya, mengikamahkan di telinga kirinya kalau dia anak laki-laki. Kalau dia anak perempuan cukup diikamahkan saja. Bagi anak lahir maka dibuat dia dibain kasna atau ditempia oleh bapaknya diajankan. Allahu Akbar, Allahu Akbar, diajankan seorang ayah. Kenapa? Untuk mengingatkan, wahai anakku, azan ini pertanda panggilan Allah Subhanahu wa taala untuk melaksanakan ibadah solat kapanpun, dimanapun, bagaimanapun keadaannya, semasih nyawa masih ada di dalam hidup, maka tetap kau kerjakan ibadah solat, wahai anakku. Itu artinya Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian setelah diazan dan diiqamahkan, maka bagi yang mampu bisa untuk mengakikah. Kali-kali ibu-ibu, anggota kita tulis ibu-ibu, dah ngantuk ini kayaknya ini. Apa ibu-ibu? Akikah. Apa artinya? Disembelihkan kambing bagi laki-laki 2 ekor yang sudah cukup umurnya. Biasa dewa macam-macam teh Pak BBG. Dewa soh kambing ena bau nanggo bau meletup ni na, bau mangeh ni na. Dewa jenggot na tangan na, barang macakin dedang jenggot kuba jenggot na dos bakti go na sohen ni na. Sehingga dewa lebih kami dalam jenggot memelai ya. Kok kita ko sohen ni na. Ta soh mikir ko. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Jadi ini sunnah bagi kita. Kemudian manfaat khitan bagi laki-laki. Apa manfaat khitan bagi laki-laki, Pak Ustaz? Yang pertama adalah membersihkan sisa, maaf cakapnya Bapak Ibu, membersihkan sisa air kencing yang sifatnya najis pada kulum, maaf cakapnya kepala kemaluan, senapan angin, karena suci dari najis merupakan sahnya solat. Anak laki-laki kalau tidak dikhitan maka otomatis nanti tidak bersih. Ada namanya kuluk. Jadi kuluk itu kalau tidak bersih berpengaruh terhadap sucinya. Syarat daripada wudhu itu harus suci. Kemudian di dalam sholat juga harus suci. Suci badan, suci pakaian, suci tempat. Kalau dia tidak berkhitan, maka kapanpun dan dimanapun tidak akan pernah suci untuk selama-lamanya. Maka wajib hukumnya mengkhitan anak laki-laki. Sepakat para 4 mazhab, Imam Asy-Syafi'i, Imam Maliki, Imam Hambali dan Imam Hanafi, tentang kewajiban khitan bagi anak laki-laki oleh ayahnya. Oleh siapa Bapak? Ayahnya. Ibuna mendukung karena biasa sih mencari bapaknya. Yang diwajibkan memberikan nafkah adalah ayahnya. Maka ini kewajiban ayah. Melelot
ibuna misalnya atau istrina, PNS, itu hanya mendukung untuk kewajiban suami. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, apa gunanya untuk berkhitan? Menghindari dari berbagai penyakit. Termasuk kalau mula kencing manis ataupun kaya baiklah nih masa kita. Agak payah ia buang air kecil. Kehangan, maka biasa daunnya disunat ia. Kirain mau sunat hambing ini daun. Maka termasuk menghilangkan dari atau menghindari dari berbagai penyakit. Untuk anak laki-laki hukumnya wajib, untuk anak perempuan masih ada pendapat ulama dari 4 mazhab yang mengatakan hukumnya sunnah. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian apalagi kewajiban orang tua terhadap anak? Satu, memberikan nama yang baik. Salah satu bulan ini adalah bulan Maulid. Kenapa Nabi Muhammad diberikan namanya Muhammad? Apa arti Muhammad? Arti Muhammad itu adalah orang yang terpuji. Sejahat-jahat Abu Jahal, sejahat-jahat Abu Lahab, Abu Kalelebenai. Ketika mereka menghina Rasul, kali penina awalnya karena kemudian akhirnya si Polan itu beken Muhammad. Muhammad itu tetap terpuji. Maka berikanlah kepada anak-anakmu nama yang ada unsur doanya. Kenapa? Karena ulama menyebutkan li'annal asma'a fahuwa doa, karena bahwasanya nama itu merupakan doa dari seorang ayah kepada anak-anaknya. Jadi ulang kita ben asal-asal gelah. Dewa ben gelah anak-anak kesuk. Kalian Bapak Ibu kesuk, lobah, keh-keh, cikok, mengkala, nalang, melekat kahia begini. Gue kita tengah gelah-gelahna dia gelah-gelah ikan. Mula aku ceramah di Singkohor itu memang, tapi olah gelah jelma, gelah dalan. Lek mau jalan tongkol nina, jalan pari, jalan hiu ini daerah Singkohor kita aja Singkilan, Kecamatan Singkohor. Jalan kaya, jalan Bacek, jalan Bujuk, jalan Seluntok, kaya mana? Sing-sing, jalan kaya dewa, Sape. Ini kepas, ini. Tapi kalau jelma janganlah. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Karena para ulama mengatakan berikanlah kepada anak-anakmu nama yang baik. Bagaimana nama yang baik itu Ustaz? Yang ada unsur doanya. Karena anak terbagi 3, terbagi 2. Dan sudah ibu-ibu, ngantuk apa tidak? Terbagi berapa anak-anak, Bu? Bu? Nggak ini emang ya? Terbagi berapa anak? 2. 1 anak soleh, 1 anak salah. 1 anak salah. Aku Ustaz, anakku cuma 2 Pak Ustaz, karena aku ikut program KB, KB. Program berencana, anakku cuma 2, 1 penong, 1 pesong. Anak cuma 2, 1 penong, 1 pesong. 2 anak cukup. Itu anjuran pemerintah katanya. Padahal kalau kita lihat hadis-hadis Rasulullah, maka sirul ummah, Allah Subhanahu wa taala membanggakan umatnya yang banyak anaknya. Maka program KB ini program pemerintah tapi berlawanan dengan syariat. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Dan kalau petugas KB, maaf coy, tadi kita sudah sampaikan dari awal, apabila ada kata-kata yang salah sebelum jauh berlayar mohon dimaafkan. Tadi kau maaf dah itu. Hati ke? Hati ke sebalik kami terus. Kayak mendekat ni. Melanggonahan jumpa bang Hafid ise. David. David Mukminin. Bagi ucapkan salam kena na Ustaz na wali kami kaya dia mo. Untuk kali hingong pepatah kalau Jawa nang kene nang kono mak makepeng nono. Kinan paling terus kali dia. Bapak Ibu hadirin kaum muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ustaz, anakku ada 4. Terkadang anaknya ada 4.
Yang pertama dibuat namanya Jackson, keren. Yang kedua klakson. Yang ketiga Pokson. Yang keempat Apitson. Kenapa dibuat seperti itu? Agar jangan susah Ustaz ketika mau panggil Jackson, ya kan? Son mangan, langsung buka ini perusahaan. Jackson, klakson, Pokson dan Apitson. Apakah tidak baik itu Ustaz? Biar mudah untuk memanggil, mau makan, mau suruh mandi, mau tidur, mau sekolah, tinggal son, sekolah son. Yang tidak sound system, karena ada sistemnya. Cocok? Oke, ditunduk. Ada pepatahnya itu ya. Ikan sepat, ikan gabus. Lebih cepat Ustaz, lebih bagus. Ngikut kita. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ada juga yang memberikan nama sesuai dengan bulan. Lahir anak Januari, dibuat nama anaknya Januardi. Lahir anak Februari, dibuat nama anaknya Febriadi, Febrianti kalau perempuan. Januari, Februari. Lahir anak Maret, dibuatnya nama anaknya Marianto. Kalau orang cowok Marianto, Mariano, Marino, Suroso, biasa OO biasanya. Januari, Februari, Maret. Lahir anak April, dibuat Afridia. Januari, Februari, Maret, April, Mei. Juni, Juniadi, Juniarti, Juni yang lain. Juli, baik nama Juliadin, nama Mang Din la Cito asa Islam Mang nina. Kemudian Agus Riyadi, Agus Rianti, Agus yang lain. Gus. Habis Agustus, September, Septia. September, Septriadi dan lain sebagainya. Septrianti. September, Oktober, pemain bola, Oktomaniani. Main bola timnas. Oktober kalian nanti apa yang protokol? Sebuti mana? Bantu mengaku ya. Nasa kinan mang Cito. Nopriadi, Noprianti, Nok yang lain. Sehingga nelot kenangon Nok. Desember, Desriadi, Desrianti, Desi Ratnasari yang nggak ada napa ubah. Ada ubah apa ya? Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Apakah tidak baik itu Pak Ustadz dibuat namanya sesuai dengan bulan lahirnya agar mengingatkan kelahirannya, itulah bulannya. Baik tapi kurang baik. Karena para ulama mengatakan li'anal asma, bahwasanya nama itu merupakan doa. Nanti akan dipanggil kalau jelek namanya. Misalnya kot-kot maju, dipanggil di yaumil mahsyar, dipanggil di yaumil mizan. Kira-kira wilayah itu udah dipanggil belah nih. Main beta panggil kau itu nah. Nama pertama, belah kita men. Tan depan tan habis bina dosa aku ni. Bila kau nak panggil gue mel. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Maka kewajiban yang kedua adalah memberikan nama yang baik kepada anak. Nama yang baik. Lemah dah kalah. Tengoknya, nama yang baik itu kalau nama dari Al-Quran. Ada orang mengaji, tarmihim bihijaratim min sijil. Buatnya nama anaknya Sijil. Apa arti Sijil? Arti Sijil lagi ya? Mendeto deh. Wadah mendek. Ulah nahaka. Lo nih, fawailul lil musallin. Ayo anak-anak. Wail. Kali kalah wail. Kali kalah kali. Orang kalah wakon. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Maka hal itu menjadikan kita untuk memberikan nama anak ini jangan asal berikan. Maka datangi ulama, datangi orang alim, datangi orang yang paham akan makna, sehingga makna itu tidak terzolimi. Karena maka maja wa ma kana minaz zalimin. Dibuatnya nama anaknya Zolim karena dia orang Jawa, dibuatnya Zolim Subiono. Mending kira ada? Quran naik tidak Ustaz. Walau Quran naik.
Fir'aun ni. Makana solin, Fir'aun solin. Kalau dia pakai solin, maaf coy. Kalian naik Karun orang mendai. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka berikanlah kepada anak salah satu kewajiban orang tua, termasuk selain menghitankan adalah memberikan nama yang baik kalau laki-laki, sehingga nanti menjadi anak yang soleh, kalau perempuan menjadi anak yang soleha. Kita doakan mudah-mudahan anak ahli bait ini yang dihitan ini menjadi anak yang soleh dan soleh. Boleh saya soleh dan soleh Ustaz? Boleh dipilih. Gimana kira? Nah, berasalah penyampaian Pak BBG. Anak-anak tanah dohol ini. Mak cakap nak lonceng mereka. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Allah hatikan kena ibu minta maaf deh. Kemudian Pak Ustadz, boleh tidak nama saya dengan nama suami saya digabungin? Boleh. Kalau bagus artinya. Contoh nama ibunya Aminah, nama ayahnya Sarmin, menjadi Amin. Mantap. Coba bayangin kalau nama ayahnya Basuki, nama ibunya Kokom, menjadi Baskom. Nama ayahnya Leman, nama istrinya, nama ibu dari anak ini Toyibah, kalau digabungin menjadi Letoy. Mantap tidak? Nah, maka mantap dong. Oh, ada mantap, oh, ada mantap. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Dewa anak-anak keren. Sekarang itu ada Jarwo dan Sopo, ada si Adit. Apa arti Adit? Asal dekat minta duit. Jangan anak-anak tangis nih. Siapa namanya itu? Adit. Pantas. Kenapa? Artinya Adit asal dekat minta duit. Nah, maka hati-hati Bapak Ibu. Begini dapat TV Ustaz, itulah terlalu kita mengikuti tren-tren sekarang. Apa Ibu? Tren-tren sekarang. Bagi kalak bagi mang kita, orang kita itu, bapak kan tak ada yang ngerti nak. Lek membahu ini, peran kalak kalian Idul Fitri, lek joget-joget kalian begilang nih. Ternyata rupanya itu joget Yahudi. Kita mau kita lain mah, lagu ngandai dan lompat mang yani syuting nama. Kayak nabang kepek 5.000, si lot bana 50.000, si lot bana 100.000. Sambil joget-joget ngasih uang, rupanya disampaikan itu tarian Yahudi. Sehingga kita terlalu kadang-kadang mengikuti yang viral, namun tidak sesuai dengan syariat. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Boleh kira mau tertunduk? Kita berhenti 5 menit ayo, jam 9.55. Karena sekalian acara Pak BPG itu, kayak acara sekalian Pak BPG. Iya. Kemudian anjuran Nabi, berikanlah pendidikan kepada anak-anak. Siapa yang memberikan pendidikan? Mantap pendidikan para Pak Ustadz, para Pak Dai, guru-guru TPA, guru-guru mengaji. Tapi yang paling bagus pendidikan pertama adalah pendidikan yang diberikan oleh seorang ibu. Ibu, pendidikan seorang ibu. Kalau mengajar ngaji, maka ibu lah yang paling afdal untuk mengajarkan mengaji kepada anak-anaknya. Al-ummu madrasatul ula lil aulad, karena ibu adalah sekolah pendidikan yang paling utama untuk anak-anaknya. Apa artinya Ustaz? Mula kita, kalau kita ibu-ibu sedang mengayunkan anak, ayunkanlah dengan lagu-lagu yang ada unsur doanya kepada anak, unsur pendidikannya kepada anak, sehingga anak tidur, orang tuanya bisa bekerja, ibunya bisa masak, ibunya bisa menyapu, ibunya bisa membersihkan rumah, menyuci piring, menyuci pakaian dan lain sebagainya. Contoh, mengayun anak, ayunkan dengan lagu-lagu Islami. Pada zaman dahulu kala, pada zaman jahiliyah, lahirlah seorang
seorang rasul yang terakhir dan mulia. Dari ayunan. Kalau dulu kami itu ayunan apa namanya itu? Kain panjang yang diikat ujung sini, ikat ujung sana. Mirip-mirip pocong lah sedikit. Nah, kemudian kekekan anak naik takal lah. Alamak, pada zaman dahulu kala lahir seorang nabi, seorang rasul yang terakhir dan mulia. Nah, yang terakhir dan mulia. Nah, siapa nama ayahnya? Siapa nama ibunya? Siti Aminah ibunya, Abdullah nama ayahnya, di kota Mekah lahirnya. Begitulah kira-kira. Kemudian setelah dewasa diangkat menjadi rasul. Siapa yang mengangkat? Kecil kosong Telaga Barat? Tidak. Sekdes? No. Jiren? Kadus? Apalagi? Oleh Allah yang kuasa, pencipta alam semesta. Kita ayunkan anak kita. Anak tidur dengan tenang, kemudian dia mendengarkan, karena anak yang masih bayi, yang masih kecil itu ibarat kaset yang kosong. Apa yang dia dengar, pendidikan itulah yang masuk kepada relung jiwanya, dan nanti akan dia ucapkan berkali-kali ketika ia menginjak masa kanak-kanak dan remaja serta dewasa. Makanya ulang kita heran anakku dah Pak Ustad, jingillah luar biasa Pak Ustad, kade penganggun dah oleh sesuai. Kunih sebagi, bakal menganggun anak ya, sebagian lok lah nasi nonton ikai begelah ni, model mesin, dot cupeng-peng, dot cupeng-peng kayu kalak, oh dah kecama kepeng, kaumpe jadi kalak ni. Lo kaki kai bebo, tuh atau deh. Tuhu kau jadi kalah. Lo dah mengkepeng, nang kene nang kono lo kat Jawa. Mak cakin mengkepeng nono. Kali mereka langsung dot model mesin ni. Merek apa itu? Dot dia bagian. Kepeng itu mesin tu. Mulai kahiyang kami orang bagi anak deh. Pakai per dia, dikasih per. Dicokkan ya. Dicokkan ke cakin lagi, pasang flash disk, masukkan ke loudspeaker, masukkan flash disknya, masuk lagu, masuk lagu, lay, panggil aku si Jablay, abang jarang pulang, aku jarang dibelai, bagi anak nambelkah lay mo, kenapa pengangkut anak nape lay, kalau Jawa ya lain itu lagu nen, kayak bebo, ada bangke kita tolo, kalau Jawa lain lagu nen tole, bagi kita kan masuk sana kaset deh, anggun kena si Naki mituhi, sap masuk. Is okay wae mas, is okay wae. Aku rapopo. Lagu Jawa. Amula kahia, Pak BPG, kelahiran tompi ke Pak BPG. 80-an, 70-an, 60-an, ulang melah. 60-an, 70. Kade yang viral lagu 80-an. Kade kira yang viral. Cubit-cubitan, oi, cubit-cubitan, senggol-senggolan, oi, ya kan begini? Senggol-senggolan, genit-genit, gadis sekarang. Apa lagu genen? Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kalaulah seandainya lagu itu yang kita ayunkan, anak kita masih bayi, anak yang masih bayi, seperti kaset yang masih kosong, apa yang dia dengar menjadi pendidikan dalam dirinya, pendidikan dasar, maka jangan heran ketika dia besar sering bahasanya bahasa kotor Bapak Ibu. Karena apa yang kau tanam itulah yang akan kau panen. Cocok? Tuh dah. Orang hati kenen. Dari laki heran, anak muda Pak Ustad Pak jingil na Pak Ustad melawan ia. Yang ketiga, kepada ibu-ibu, kewajiban seorang ibu tadi ayah menyunatkan, mengajarkan, mengikamahkan kalau perempuan, kemudian memberikan nama yang baik. Kalau ibu-ibu menyusui dengan ASI, disebutkan dalam Al-Quran, wal walidatu yurdi'na auladahunna haulaini kamilaini.
susukanlah anakmu sampai umurnya 2 tahun secara sempurna. Maka dalam fikih bila kita baca, apabila anak yang umurnya 2 tahun atau kurang dari 2 tahun, syaratnya laki-laki, kalau dia kencing, belum memakan sesuatu, belum meminum sesuatu, kecuali yang dia makan dan dia minum itu air susu ibunya, maka ketika terkena dalam pakaian yang kita bawa sholat, tidak najis, cukup dengan dipercikkan cara mencucikannya. Tapi syaratnya belum memakan sesuatu, meminum sesuatu selain ASI, Bapak Ibu. Syaratnya anak laki-laki. Mulai anak lebih hukumnya Ustaz, setahun ini umurnya hanya makan atau minum ASI, air susu ibu, tetap tidak boleh. Yang disyaratkan adalah laki-laki. Nah ini punya saya bagi, wallahu a'lam, perlu pengajian yang mendalam tentang ini. Yang penting dalam fikih itu disebutkan dengan cara memercikkan yurasi, memercikkan kepada air itu dipercikkan kepada kain itu, maka hukumnya bersih ataupun suci. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka kewajiban seorang ibu, ada kewajiban seorang ibu menyusukan 2 tahun secara sempurna. Jangan nanti menyusu 2 bulan, 3 bulan dia merasa ogah, ia merasa tidak nyaman, ia merasa badannya tidak lagi, maaf cakapnya, seksi. Maka ia tidak mau menyusukan anaknya karena dia merasa tubuhnya itu nanti tidak lagi cantik, Bapak Ibu. Maka dia berikan susu anaknya bermacam-macam merek susu. Ada susu formula, susu formula, ada susu Denkau, susu Denkau, SGM, ada arti SGM, Sinting, Gila, Mereng. Ada apa sebenarnya ini? Denkau. Kali iklan Denkau. Aku mau hafal lagu mulai iklan Denkau Pak BPG. Mulai alih-alih hafal lagi. Alih-alih iklan apa kan? Minum alih-alih dapat segernya, dapat hadiahnya ini. Tapi mulai Denkau kurang paham naken. Tapi mulai aku salah. Aku dan kau suka Denkau, aku dan kau anak kerbau. Kenapa jadi anak kerbau Pak Ustaz? Karena yang dia minumkan adalah susu kerbau, bukan susu ASI. Maka anak-anak bagai kerbau pangenak, bagai manusia. Karena susu yang diberikan tidak sesuai dengan perintah Allah Subhanahu wa taala. Dalam Al-Qur'an sudah jelas, wal walidatu yurdi'na. Ya, yurdi'na haulaini kamilaini. Hendaklah seorang ibu menyusukan anak-anaknya secara 2 tahun secara sempurna. Bapak Ibu hadirin kaum muslimin dan muslimat, baik yang belum kawin maupun yang belum sunat, yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Jadi itu perintah untuk ibu-ibu, apa ibu-ibu? Menyusukan anak selama 2 tahun secara berturut-turut. Jangan nanti sebulan ini pray dulu, nanti 2 bulan lagi ya. Enggak seperti itu. Tuntutannya 2 tahun secara sempurna. Itulah ajaran Islam. Sehingga anak itu tidak rewel, tidak jengkel. Tapi jarang. Kira-kira dan ibu-ibu punya dipraktekkan mange. Bu, hei, udah ngantuk? Nah, kira-kira dipraktekkan juga itu. Yurdi'na haulaini kamilaini, menyusukan anak 2 tahun secara sempurna. Tidak ya? Makanya anaknya jengeng, jingil. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya, apalagi kewajiban seorang ibu, seorang ayah mengajarkan sholat kepada anaknya. Diperintahkan dalam hadis Rasulullah, murru auladakum bis salah. Perintahkanlah anak-anakmu untuk sholat. Sholat konapa, sembahyang konapa, minta bang anak kita. Sembahyang konapa, sembahyang konace, hebat sehebat KDP kona, sebelang KDP, kadilah nih selapa sawitmu. Pak BPG belang kelapa sawit nak aja kita masuk di YouTube tengah-tengah ini, BPG kita hawinin. Bukan kau itu hebat BPG, pas masuk upload lagi dah aja. Mula olah kona sembahyang, maka semua itu akan sia-sia. Perintahkan, kata Rasul, murru auladakum bis shalah. Perintahkanlah anak-anakmu dengan salat. Itu kewajiban orang tua, baik ayah maupun ibu, kepada anak-anaknya.
Apabila ija sab'a sinin, apabila berusia 7 tahun. Wa ija asara sinin fadribuhu, dan apabila sudah berusia 10 tahun. Kata Rasul, bukan kata Ustaz Ali Sibra, tetapi kata Rasul, fadribuhu, maka pukullah ia apabila sudah berumur 10 tahun. Buku suruh kena ibu-ibu, suruh kena mga anak kena sembahyang ibu-ibu. Apabila berumur 7 tahun, dan suruh kena sudah. Apabila berumur 10 tahun bapak-bapak, maka pukullah ia, bukan pukul untuk menyakiti. Begini loh manaham, sembahyang dipukul, berbekas tituk, foto, bahkan di polsek, segen belum masuk sel. Bagaimana kira? Karena anak-anak bagian ini jingil kune, karena ayah dan ibunya tidak lagi menuntunnya sesuai dengan apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala bersama rasulnya, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kune kira gua mau kali Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, mengajarkan Al-Qur'an itu yang baik adalah seorang ibu. Karena ingat, kita umur paling kata Rasul, a'maru ummati ma baina 60 wa 70. Nggak panjang-panjang. Kalau orang dulu termasuk Nabi Ibrahim dari 3 umur 6, sudah hampir iya usianya 80 tahun. Karena umurnya itu 178 tahun. Umur 20 kau ya sunat. 170 tahun meninggal dia. Dalam perukunan kita tengah Nabi Nuh 1000 tahun umurnya. Kalau kahia gedang-gedang umur Bapak Ibu, kita udah gedang-gedang. Kata Rasul, umur umat kunan di akhir zaman, a'maru ummati, umur umatku ma baina 60 wa 70, antara 60 sampai 70. Buku selewe di kampung enda di situanan dan si hadirin KBPG dan babawi tuana KBPG den kelahiran 70, dan yang 60-an lahir, yang 50-an ise tahun 50-an orang mengaku. Kata Rasul, semende-mende kalak beramal adalah kalak yang panjang usianya, tapi seburuk-buruk juga yang panjang usianya. Kata Rasul dalam hadisnya, kali ini sepanjang semende-mende amal adalah kalak yang gedang umurna, tapi mende amal ibadah. Sejahat-jahat amalan adalah kalak yang gedang umurna, tapi jahat kelakuannya. Ibarat kadang dalam pepatah mengatakannya, kadang istilah tua-tua keladi ini. Kadang itu tua keladi, tambah tua tambah menjadi. Kalau makanya tua-tua kelapa, kadang itu tua kelapa Ustaz, tambah tua tambah berminyak. Berarti malah kelapa tambah tua tambah mende. Tapi mau tua-tua keladi orang mende. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, mula kita meninggal dunia Bapak Ibu, mau siap? Siap. Buku selekan, siapa yang mau masuk surga di sini tunjuk tangan. Berarti yang nggak tunjuk tangan nggak masuk surga. Nggak ada yang mau tunjuk tangan. Siapa yang mau masuk surga? Entah lebih. Nah, semua mau masuk surga. Syarat masuk surga harus meninggal dulu. Siapa yang mau meninggal hari ini? Saya pula. Aku tak kedua dia Ustaznya nah. Tawang naik, tak 10 tahun naik ya nih nah. Tak 20 tahun naik ya nih. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita ini semua akan menghadap Allah Subhanahu wa taala. Tetapi ada 3 amalan yang selalu didapatkan walaupun telah meninggal dunia, termasuk nahan anak yang soleh. Pertama apa? Idza mata ibnu Adam in qata amaluhu illa min salasah. Illa istisna min salasah, min harfu jarrin, salasatin majrurun bimin wa alamatu jarri kasratun zahiratun fi akhirih. Kemudian jamata ibnu Adam in qata'a adalah bina mutawa'ah. Nah, terputus amalannya, illa min salasah, kecuali ada 3 amalan yang tidak terputus meskipun kita telah meninggalkan dunia ini untuk selama-lamanya. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, yang pertama kali Bapak Ibu, apa amalan yang kita bawa meskipun kita telah tiada di dunia ini? Sadaqatun jariyah, sedekah yang mengalir. Mula pernah Bapak Ibu
menaruhkan sesak semen, 2 sak semen, sepotong semen, pohya di Masjid Al-Abrar atau di Masjid Baitul Ma'mur, tahu kena enak yaitu BKM. Kalau bisa membangun di atau melucak-lucakan kalak laku beruduk, hanya itulah yang dia bawa ketika meninggal dunia. Yang lain akan tinggal semuanya. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Sedekah jariah yang pertama, au ilman yuntafa'u bih, atau ilmu yang bermanfaat. Kalau ilmu yang bermanfaat pernah yang mengajak. Mula kami kahya mengajak maca. Dan mengajak maca. Mula kahya ngojakin habis maghrib, selesai maghrib banyak orang mengaji. Alif-alif, juz amma. Bagaimana dari mengalif-alif? Juz amma. Sudah. Ikra macam kataku babak tetetak ni. Sesesak ni kan begitu. Mula kahya orang begini Bapak Ibu. Alif, ba. Ikuti mau. Alif. Mana nak kita hafal lo? Ba, ta, sa, jim, ha, kha, dal, dal, ra, dan seterusnya. Kita sebutkan sama subuh, tamat subuh nanti baru selesai. Naik toleh. Lip dati a, lip bawah i, lip depan u, a i u, badate ba, bawah bi, bawah depan bu, ba pi bu. Bagaimana gaya? Tada tita, tabawah ti, tadapan tu, tadi itu diajarkan satu-satu huruf. Habis ini bahu yang model tanwin no. Lip duai datean, lip duai bawah in, lip duai depan on, an in on. Baduai dateban, baduai bawah bin, baduai depan bon, ban bin bon. Lepas anak jingil ni, lip duai datean dak guna, lip duai bawah in, lip duai depan on, on ni no, on ni na. Baduai dateban, baduai bawah bin, baduai depan bon, bon. Baik aja pangalan anakmu. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Sehingga jelas satu-satu huruf diajarkan kepada anak-anak kita. Kenapa? Karena juz amma itu disusun, dikarang, dibuat oleh orang-orang yang berasal dari Timur Tengah, yaitu negeri Baghdad. Juz amma al-Baghdadi. Kalau Baghdad Irak. Melagenden Iqra itu metode Indonesia. Kalau Jakarta deh, boleh jadi suku Jawa, boleh jadi Batak, boleh jadi Sunda. Makanya berkahnya pun kurang. Memang cepat dibaca, langsung dibaca tanpa dihijab, tapi berkahnya berkurang Bapak Ibu. Kenapa? Ya begini ya mau. Makanya kahia kalau mau cekin naik tingkatan bisa dihijab matane. Wassalamu. Anda Bapak dan bisa menghijab wassalamu. Wasin sabdilate wasilate sa lamdate lamim dapan mu wassalamu. Suara anak begitu menghijab. Anakom, inakom, ainakom, onakom ni lah, okom ni lah. Lengkap tu ini melekahia. Sehingga anak-anak itu cerdas. Bagaimana begini? Saking cerdas nak kami kahia, mula lewat tak cakan begini, misalkan hijau. Jadi sama hijau kebebo. Mula wassalam ni saya jakan ai wasin sabduidate wasillate salamdate lamim dapanmu wassalamu ninta. Mula kami kaya dak cakap tetap dabu. Hijau terus. Cadate caken datekan cacakan. Kuliah sebagi karena dua diajarkan secara sempurna. Mula bagian kusana anak ni orang ni lancar ni. Kenapa? Berkahnya sudah hilang. Cerdasnya atau kadang kecepatnya memang cepat. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kepada ibu-ibu, pesan kami ada 4 syarat Bu. 3 syarat Bu. 4 syarat seorang ibu atau seorang istri mudah masuk surga. Yang pertama Bu, jaga sholat 5 waktu sehari semalam, itu cuma ibadahnya. Yang kedua, jaga puasa Ramadan. Yang ketiga, jaga harga diri dan keluargamu, jangan dibuat malu.
Dan yang terakhir, patuhi perintah suamimu selama perintah itu tidak bertentangan dengan syariat Islam. Cukup patuh itu, Bu. Yang 4 hal ini menjadikan ibu mudah masuk surga. Surga mana yang 8 yang ibu mau masuki, silahkan, kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Masih ada seperti ini ibu yang menjaga sholatnya 5 waktu sehari semalam, Bu. Bu, Bu, nggak bedam. Yang menjaga puasa Ramadannya kecuali mamnu atau hal-hal yang menegakkan, jaga harga diri dan keluarganya, dan mematuhi perintah suaminya. Pak Ustadz, suamiku jinggil ngo Pak Ustadz, ulangkan menuruh aku sembahyang. Iya poda sembahyang Pak Ustadz. Kunekin kisah saud sama-sama kin kami Pak Ustadz. Iya iblis aku setan Pak Ustadz. Mina lo bagi kira bagi nino kasi tobat ng Pak Ustadz sekali rukuk mga ako. Wala kaya mo Diyos mo kami 11-12. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian untuk ibu-ibu mencontoh, apalagi ini momen Maulid, mencontoh rumah tangga Rasul. Nabi memanggil istrinya dengan nama panggilan Ya Humairah. Kali ini Ya Humairah artinya tanda panggilan sayang kepada istri. Pak PG manggil Kak Sapu kali. Sayang. Tuh. Ulang mela, Dewa, umanong ka. Bapak buka. Kali kayo memanggil ibu, ni suami. Lo Dewa, hey. Hey. Kebihang na main, hey. Lo Dewa, kali Dewa. My wife. Rasul memanggil istrinya dengan sebutan Ya Humairah. Artinya ini adalah hal yang sekarang jarang dipraktekkan. Dewa lama serangi namo si polan ni malaki na. Ya mengalung ya dapat laki na ya. Satu nemon ya. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Jadi Rasulullah, satu sejarah menyatakan ketika pulang dari kantor, ketika ia pulang dari kantor, maka Rasulullah itu kebiasaan istrinya panaskannya air, kemudian diambil anduk kailane leher, diperasnya air panas itu, dicampur dengan minyak wangi, maka setelah itu dibalurkan kepada suaminya yaitu Rasulullah oleh istri Rasulullah. Ini yang dilakukan. Ibu sila kay bapak pernah membagi-bagi sebagian ya. Ajari dah. Balik kayo nahanok kan, may doon Ustad iwagin na niya. Tapi wagay na, ngoti. Pagkakulah na ulit ito. Bagi po, maka nanti dipraktekkan. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, bila perlu bagi suaminya datang, kalau Rasul kantornya Gua Hira. Kalau kita kantornya bermacam-macam, PG kantornya di kantor desa, kepala desa kantornya di desa, Pak Kadus di kantor desa, Pak Kaur di kantor desa. Bisa di mana ya? Dan DPNS di kantor masing-masing, ada di kantor bupati, ada di kantor capil, ada di kantor, ada disebut kata na bagi bina kantor tama buku babahan nih. Masing-masing pagi berangkat sebelum jam 8, jam 8 absen, setelah jam 8 jam 5 baru pulang. Ibu-ibu praktekkan kepada suami. Bagaimana sambutan seorang istri yang dianjurkan Rasulullah? Sambutlah dia dengan bahasa yang mesra. Bila perlu bagi kopi suami dah lagukan lagu di Roma. Itu ke ibu-ibu lagu di Roma. Ibu-ibu itu ke lagu di Roma. Wala, wala saya praktekkan. Kita lamang kita hindi nikah Ustaz may moya kan Ustaz. Kan? Boleh Nina, bagi datang istrinya, suaminya dari pintu buka pintu. Assalamualaikum, waalaikumsalam, sambut terus. Sekian lama aku menunggu, jam 8 sudah 5 sore. Untuk kedatanganmu, datanglah. Kedatanganmu ku tunggu telah lama. Nggak lama, dari jam 5 sampai jam 8. Jam 8 pagi sampai jam 8 sore. Telah lama ku menunggu. Gimana? Ya, kalau suami nanti jago mang dope mama. Karaoke mang rek nang semen masuk ke nama. Dai membabat kini andai susuh kena kadeh babat nen kadeh lah nen. Mesin babat na tutup na itu kadeh na keran na selang tuang minak na. Ya, sebagian kebe aci ni na.
Langsung menjawab, nah, selain dirimu kasih, tiada yang lain lagi. Nah, Masya Allah, la ilaha illallah. Mesra antara suami dengan istri, ulang bagi anak. Karena enak 17 tahun ke atas. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Orang mengaji ke dokter begini, orang mengajari, tetapi begitulah praktek Rasulullah. Orang pakai lagu lah, tapi dengan caranya sendiri. Bagaimana menyenangkan hati istrinya, bagaimana menyenangkan hati suaminya. Menyebut dengan panggilan yang mesra, ya Humairah. Jadi Rasul ora kaku Bapak Ibu. Ora seram Rasul, perisak Rasul. Kada buktinya Ustaz, pernah dalam sejarah dari Rasul bisa belah nih Abi Hurairah. Karena yang paling banyak meriwayatkan hadis itu adalah Abi Hurairah. Paling tua di antara sahabat Abi Hurairah. Maka meriwayatkan hadis sedang bukna. Pendok kalian berpatahi lama hidup banyak dirasa, jauh berjalan banyak dilihat. Lama hidup banyak pengalaman, kan begitu. Kali ini memang sahabat Abi Hurairah. Wahai Abu Hurairah, lumak bagi konen hak loten di surga. Tangis Abu Hurairah karena ia selalu bersama sahabat, banyak riwayat hadis yang diriwayatkan. Orang nak masuk surga no sing akan aku kesimpulan Abu Hurairah. Tang orang Sunda yang sunaka. Orang ni bagian konahan hadoen, konen kan kau tetua. Orang bagian konen tetua hari nak surga. Memang betul orang tetua surga langsung mudah katana. Tangis ya. Kata Rasulullah jelaskan, baru mau Abu Hurairah tersenyum. Ini bercontoh daripada Rasul itu adalah perisai. Orang Rasul ini janggut gedang, kemudian seram awena berdil matana, pak pedang bahkan kadehna kanan kirina. Betul, Rasul itu berpedang ketika berperang dia adalah diutamakan, tetapi ketika berhadapan dengan istrinya dia adalah orang yang paling mesra di dunia ini. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Artinya apa? Pesan kepada kita, seorang istri harus pandai-pandai melayani suami, kemudian seorang suami juga harus pandai-pandai menjaga hati istri. Karena bagian Bapak Ibu, kalau istilah kadang-kadang nih. Istilah pelakor. Pelaminola. Pak kecil itu kata. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Tapi kampung yang halus tuh. Ada nak halus tuh. Ahli baiknya halus. Kemudian saya tanya dulu Bapak-bapak, kira-kira mana lebih cantik ibu-ibu ketika berada di kondangan bagian magahan beralek ni nanti. Belah hari kat Jawa rewang ni nah. Magahan, kalau saya kata kampung. Di kalian pun ibu-ibu melagaan dia waktu bagahan rewang berhalek atau ketika berada di rumah bertemu dengan suaminya. Berhalek dong. Berhalek bergaya. Mohonan dong. Bagaimana Bapak? Betul Nah, iya ibu-ibu. Nan mendek pintu dan terbuka nih. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Padahal tuntunan Rasulullah bergaya itu adalah untuk suami, bukan untuk orang lain. Tapi kenyataannya, faktanya terbalik. Maka enan dirubah. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Maka kadang-kadang suami pulang kerja jumpa dengan istri, Senin baju kampanye, Senin baju kuning hadiah dari Golkar, Selasa baju hijau hadiah dari Setermiji, kepala P3. Rabu merah hadiah Partai Aceh, Kamis warna apa lagi yang belum ada. Begitu keluar ya ke pekan baru yang dipakai MS Glow. Kayak mana ya? Bedak pampo, bedak wangian. Di rumah luar biasa, minyak wanginya Abidson. Kayak wanginya Bapak Abidson minyak angin. Kayak Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Padahal tuntunan Rasulullah tidak seperti itu, tapi nyatanya begitulah sekarang. Kemudian nasihat terakhir kepada kita tamu undangan. Pertama, biasanya acara seperti ini ya banyak kita mengandung dosa. Datang kita
Kita makan makanan ahli bait, sesama kita kadang-kadang mengupat di bagahan mengupat, kemudian kita pangat ya macam nen tapi habis mangkue bagi kita ditaknen tapi bungkus main mang Columbus kelompok ibu-ibu pembungkus lo ini kira dah main makan nama 7 kimang kaitan ni orang mengasan ya tapi masuk apa oh dah ni nak tuang tinggi kali ni. Nah itu pertama. Yang kedua, sering terjadi praktek mubazir. Kenapa praktek mubazir? Nah contoh kecil, misalnya aqua yang mula enda otak aqua gelas kalau aqua gelas pakai pipet, kalau ini nggak pakai pipet. Nah, ini yang dimaksud adalah aqua gelas. Buat na aqua gelas pakai pipet, colok na tak go minum na contoh kalau itu muas banget ya go minum na cituk siap minum na paling kena kalau siang halo kau kaya minumanmu teh jadi buat teh domi ada gelas minum na cituk goya dari kena siapa yang kena Sida Alek David Mukminin Bang David Mukminin iya mengkongkenen minum na ko lang siya milapo ko kaliamu lain ko yang minum teh kopi kamu kopi jadi mang kopi minum nampok naik minum na kopi naik tadi silin na bisa ke kopi David Mukminin Bang David mengkongkenen kati menjalo kebe tekoh. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Bukan masalah ruginya makanan itu. Rugi gula segitu banyak kenitnya ini sebagai amal ibadah kita. Dan sunnah kita membuat walimatul urus, walimatul khitan, mengundang kebaikan-kebaikan kalau panganna senang hati, tetapi yang tidak boleh itu adalah praktek mubazirnya di situ. Karena Allah menyebutkan innal mubazzirina kanu ikhwanus syayatin. Dewa mak cakap namakan siwat sendiri kayak gelahnya, makan jalan. Apa namanya Ibu? Makan jalan dewa. Buat namang tong manuk 2 biji bolot. Makan mau kali ukat mau jojok boleh pakai deba porsi mengamuk benar oleh telangkah kucing nenge mau pangan citu lelokin deh sate kali belah na jengkol pangan banyak buat dua pangan citu tadi kena mau banjir bongkar capek. Terakhir kali yang terjadi banyak praktek mubazir itu yang kedua. Maka malah bisa besok ambillah, makanlah, minumlah sesuatu menurut porsi kita masing-masing. Mulai kira-kira udah habis, ulang kita buat buah. Kita ukur kemampuan diri kita untuk menghabiskannya. Karena praktek itu praktek mubazir. Ingin hati untuk mengundang orang lain berbuat kebaikan, kita datang menghadiri sebagai tamu undangan untuk berbuat kebaikan, tapi nyatanya prakteknya praktek yang tidak sesuai dengan syariat. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Terakhir Bapak Ibu terakhir cocok mengalui berani mati mulai problem cocok ibu mulai orang kita mana kahen yang mengancam dia bisa ini memang tekahnya enggak praktek terakhir kali jilbab. Nah kadang-kadang karena pakai make up hendak meratah ngurus dinding ecetnya pertama meratah belau lemang barang-barang citu. Kemudian balut na kadendai jilbab na endai tapi kali balut nggo belakang lemang sunggul-sunggul kada sunggul tas sanggul bagian bagi batang kadeh batang neoh. Kemudian pakai na jengkas na make up mahal make up na si kalau di roh kanan itu dibayar mangi jutaan ibu ya jutaan mahal kena mahal masuk ajan luhur sambil menerima undangan hayya 'alas shalah
dipanggil, mari kita sholat. Boleh sembahyang. Kuning hobi hati nak kena dai ya make up mahal-mahal. Baru jilbab na enak, ngo bulu tina, ngo mantap, ngo nak. Sehingga banyak tidak berkah acara walimatul khitan, pesta pernikahan atau pesta sunat rasul, gara-gara orang yang berada di pesta itu tidak melaksanakan ibadah sholat. Ulangkan jamaah sembahyang budaya, mulai naik luhur, asar, maghrib, isya, tambah dan nahan malam pertama di bait keyboard, agar malam pertama adalah khairat, malam kedua ceramah agama, malam kedua segan kali di bait keyboard. Aku mak tukang keyboard dari hadirin. Pak protokol yang saya itu. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, mari kita doakan kalau pengantin semoga kedua mempelai menjadi keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah. Tahu semoga yang dihitankan ini menjadi anak yang soleh dan solehah, berbakti kepada kedua orang tua dan berbakti kepada nusa, bangsa dan terlebih-lebih kepada agama. Satu tembang dan kepada dua pengantin, semoga menjadi pengantin yang sakinah, mawaddah, warahmah. Satu tembang dengan lagu perceraian. Bagi kawin anak bangin nang lagu perceraian. Kare mak segen go sampai 3 bulan. Kalau mau keluar itu bagi main pesta, jangan pada 3 bulan mau gupakan. Mau KDRT. Cakap nang dampak dari Serina balik mengadu di mahkamah syariah. Terakhir cerai. Kenapa? Karena indah banyak hal-hal yang tidak sesuai dengan syariat. Mungkin sampai indah mau lebih mendoa kita bersama, mudah-mudahan anak yang dikhitankan Enda menjadi anak yang soleh dan soleh. Amin amin ya rabbal alamin.